Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang penutupan atau dengan istilah shutdown point dari perusahaan. Ya, artinya apa? Silakan adik-adik pahami nanti dengan cara tonton channel ini, subscribe, like, dan share. Kemudian dalam jangka pendek, tentu kita punya perusahaan, misalnya punya perusahaan atau punya usaha atau punya kegiatan atau punya PT, punya industri. Apapun yang namanya, baik itu produk atau jasa. Bisa terjadi penutupan. Nah, dalam hal ini penutupannya ada dua. Yang pertama pada jangka pendek, kemudian jangka panjang. Kenapa harus ditutup? Dalam jangka pendek, perusahaan harus segera menutup jika harga pasar produknya lebih rendah dari biaya variabel rata-rata pada tingkat output yang memaksimalkan keuntungan. Ya, artinya kalau biaya produknya itu lebih tinggi dari biaya rata-rata variabel pada tingkat output atau pengeluarnya, ya lebih baik ditutup. Artinya tidak akan untung di jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan juga harus menutup jika harga produknya kurang dari biaya. Kalau yang tadi lebih rendah dalam jangka pendek, mungkin artinya kalau lebih rendah bisa dievaluasi kenapa produknya. Ya, kenapa produknya itu tidak diterima pasar atau kurang diterima pasar. Kalau jangka panjang artinya ditutup jika produknya kurang dari biaya total rata-rata. Nah, ini kurang nih. Kalau tadi lebih rendah berarti selisihnya cuma sedikit. Kalau kurang mungkin terlalu jauh. Ya, untuk apa? Mempertahankan produk yang biaya produksinya lebih besar, keuntungannya lebih kecil. Artinya di dalam menetapkan kondisi shutdown berbeda untuk satu perusahaan. Ini sangat berbeda. Untuk satu perusahaan karena keputusan shutdown bergantung pada biaya yang mana. Artinya biaya yang dapat dihindari dari perusahaan dengan menutupnya. Kemudian jangka pendek didefinisikan sebagai periode waktu di mana setidaknya satu input dari perusahaan, misalnya modal artinya modal tetap. Kemudian ini berarti bahwa setidaknya beberapa biaya perusahaan akan tetap yang akan dikeluarkan bahkan jika perusahaan ditutup. Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu memahami biaya tetap atau dengan istilah fixed cost. Perusahaan memiliki berbagai macam biaya yang terkait dengan bisnisnya atau usahanya yang digelutinya. Misalnya biaya ini dikeluarkan dalam biaya tidak langsung atau biaya langsung, dan berarti modal pada laporan laba rugi dinotasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian biaya tetap dan biaya variabel secara bersama-sama membentuk struktur biaya total di dalam perusahaan. Artinya biaya tetap maupun biaya variabel mana. Variabel itu kan ada unsur-unsur di dalam biaya tetapnya itu. Itu adik-adik. Kemudian analisa biaya bertanggung jawab untuk menganalisa biaya tetap, biaya variabel.
melalui berbagai jenis analisis struktur biaya. Ini bagian bendahara atau bagian pembiayaan itu tahu. Ini biaya tetap, kemudian ini yang biaya tetap di bawahnya ada variabel-variabel. Kemudian perusahaan memiliki beberapa fleksibilitas di dalam memecah biaya pada laporan keuangan. Artinya fleksibel. Jadi perusahaan itu punya kapasitas untuk membuat fleksibelnya tentang pemecahan laporan keuangan mereka. Karena itu biaya tetap dapat dialokasikan di seluruh biaya atau laporan laba rugi sebuah perusahaan. Proporsi biaya variabel, kemudian biaya tetap. Proporsi biaya variabel, kemudian biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan dan alokasinya dapat bergantung pada industri tempat mereka berada. Jadi ada biaya variabel, kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap perusahaan itu yang mesti harus ada. Ya, ada biaya tenaga kerja, ada biaya listrik, ada biaya pemeliharaan segala macam, ada biaya tak terduga. Itu biaya tetap. Kemudian ada variabel-variabelnya itu. Kalau kita memproduksi apa? Ada bagian-bagian misal produksi UMKM atau home industry yang kecil-kecil. Ya, ada yang harus dibeli, misalnya ini bahan baku, kemudian sistem kemasannya. Nah, itu bagian daripada variabel dalam perusahaan di level kecil. Kemudian biaya tetap biasanya dinegosiasikan untuk periode waktu tertentu dan tidak berubah. Artinya biaya tetap itu ya kita melihat dari periode waktu untuk tidak berubah pada tingkat produksinya. Misalnya dari produksi untuk sekian bulan ini biaya tetapnya segini. Jadi kita bisa memprediksi. Kemudian biaya tetap bagaimana juga dapat berkurang pada basis per unit. Dia ya biaya tetap itu ya tergantung nilai tukar, artinya nilai perkembangan ekonomi. Ya, kalau kemudian bagian biaya tetap biasanya ditentukan oleh perjanjian atau jadwal kontrak. Nah, kapan tetapnya? Ketika terjadi akad atau perjanjian sesuai dengan kontrak. Misalnya kita memproduk kursi atau mebel yang sudah dipesan dalam jangka waktu tertentu, ini harganya seperti itu. Disepakati harganya berapa, kemudian itu tergantung dengan waktu. Jadi tidak bisa berubah, itu biaya tetap. Ini adalah biaya dasar yang terlibat untuk menjalankan bisnis secara komprehensif. Ya, kalau kita mengingkari janji antara pemesan barang dengan kita yang memproduksi, kalau tidak konsisten, ya pelanggan akan lari. Itu konsekuensinya. Kemudian perusahaan yang mulai sebuah bisnis baru kemungkinan akan mulai dengan biaya tetap untuk sewa dan gaji manajemen. Nah, jadi kalau kita mau buka usaha baru, ada biaya sewa. Produknya kita sudah punya. Kita sudah mendesain produk yang kita miliki. Apapun, mungkin mahasiswa di level-level yang lebih kecil, home industry, atau oleh-oleh apa segala macamnya, produknya itu sudah ada dengan kita. Kita punya tempat. Nah, tempatnya itu mungkin bisa kita sewa menjelang perusahaan kita berkembang. Ya, kalau berkembang bisa kita
beli untuk aset sebuah perusahaan atau home industry yang kita punya. Atau dengan penyelesaian lain. Kita punya rumah yang kosong atau kita punya rumah yang belum dimanfaatkan. Nah, kita pakai itu. Jadi biayanya nggak keluar untuk menghemat. Nah, kemudian meskipun biaya tetap ini dapat berubah dari waktu ke waktu, perubahan tidak terkait dengan tingkat produksi, melainkan perjanjian. Nah, artinya itu tingkat produksinya itu tidak mengurangi. Kita memproduksi apa, volumenya itu tidak kurang. Nah, melainkan yang perjanjian sesuai, melainkan perjanjian atau jadwal kontrak itu. Kemudian ada beberapa contoh, nanti adik-adik pahami dengan sumber-sumber yang lain. Biaya tetap dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan fixed cost. Contoh-contoh biaya tetap ya termasuk pembayaran sewa. Itu contoh sewa, kemudian gaji, kemudian asuransi, pajak, properti, biaya bunga, kemudian tergantung depresi ekonomi, dan beberapa utilitas yang berpotensi seperti mesin atau alat untuk memproduksi. Jadi itu biaya tetap. Kemudian cara menghitung biaya tetap, misalkan perusahaan ABCD membeli sebuah unit truk seharga 150 juta. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk mengukur penyusutan. Dan perusahaan memperkirakan bahwa truk bisa digunakan selama 10 tahun tanpa nilai residi. Artinya 10 tahun itu ya selain dari biaya operasional seperti oli segala macamnya, itu dia tidak mengurangi nilai jual. Kemudian ya nilai jual kalau mobil atau otomotif itu memang sangat berkurang. Artinya nilainya itu yang berkurang ya, kalau fatal, nabrak segala macam itu terlalu jauh. Artinya jangan sampai seperti itu. Kemudian 150 juta dibagi 10 sama dengan 15 juta. Itu biaya penyusutan atau truk yang kalau kita punya usaha itu, atau ya adik-adik silakan kalau disesuaikan. Misalnya kalau truk terlalu besar, artinya perusahaan atau orang-orang kaya, tapi adik bisa ngambilnya ke motor atau dijadikan ojek segala macamnya. Kemudian 15 juta dibagi 12. Dari mana muncul 12? Artinya per tahun. Biaya penyusutan mesin per bulan. Jadi biayanya itu rumusnya. Jadi biaya penyusutannya 12.500.000 akan selalu ditambahkan pada beberapa jumlah produk yang perusahaan hasilkan. Nah, mungkin adik-adik dapat memahami. Silakan adik-adik cari sumber jurnal atau buku-buku yang lain yang berbau dengan laporan tetap, kemudian dengan variabel atau laporan yang tidak tetap. Silakan pahami, kemudian simpulkan, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.